Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang menonton, sudah ngeklik video ini, thank you. Jangan lupa subscribe. Dan ini adalah beberapa tutorial. Sepertinya kok suaranya agak ini ya. Halo, ya, halo. eh Oke, kita akan saya akan memberikan ya, bukan kita ya. Saya akan memberikan kepada teman-teman cara instalasi atau sedikit gambaran ya, bagaimana instalasi di sim di sini ya, di localhost di komputer. Nah, sekarang teman-teman bisa mungkin kalau untuk mengunjungi link ini susah. Nah, kita keluar dulu ya, kita cari Yaski ya, Yaski. Buat teman-teman yang ingin workshop atau informasi-informasi terbaru, silahkan ikutin sini ya. Atau pendampingan juga bisa, atau mengundang saya juga bisa. Insya Allah bisa untuk berbagi pengalaman jika dibutuhkan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke download ya. Nah, tadi ada di Yaski ya. Silahkan download untuk aplikasinya. Silahkan buka. Nah, kemudian pilih software. Nah, di sini kita akan memilih sesuai sistem saya ya. Karena saya pengguna Windows ya, dan tidak mau pakai Mac. Eh, Kenapa? Karena terbiasa Windows gitu ya. Jadi kita akan download ya, download dulu. Nah, ketika dia selesai, karena saya sudah download, saya batalkan karena saya sudah mendownload. Jadi saya tadi sudah mendownload seperti itu ya. Nanti kalau sudah, teman-teman diekstrak saja ini. Oke, ini diekstrak, ekstrak all tuh seperti apa ya, nanti takutnya ini ya. Kalau teman-teman punya punya WinRAR ya silahkan pakai WinRAR. Kalau teman-teman nggak punya WinRAR, pakai 7-zip. Nah, 7-zip itu gratis. Ya, gratis. Teman-teman bisa pakai ya, zip 7-zip itu gratis. Teman-teman silahkan di-download. Nah, versi yang mana? Yang ini. Untuk Windows yang 4 bit ya. Oke, setelah teman-teman install ya bisa digunakan seperti tadi caranya. Langsung ekstrak saja. Kemudian setelah di-download, lokasinya ada di manakah dia? Dari sini. Nah, dari sini ya. 2023 bulan 5 tanggal 31 T itu apa ya? T0346. Apa ini? Ada ini. Oke, kita buka. Nah, di sini teman-teman ada namanya SIG. Nah, oh iya, sebelum ini kita akan install dulu ini. Tapi saya tidak akan memberikan tutorial cara instalasinya ya. Teman-teman tinggal next next aja sih. Atau cari tutorial di tempat lain gitu ya. Atau saya pernah buat, saya lupa. Nah, di sini diinstal dulu SAM-nya ini. Ini saya mengajarkan tentang ini ya, development ya. Jadi saya bukan live server. Kalau live server saya sarankan pakai Linux, jangan pakai Windows ya. Pakai Linux pokoknya. Kalau Windows hati-hati saja. eh Setelah diinstal, kenapa saya tidak pakai SAMPP ini? Karena SAMPP itu problemnya sering error. Kalau di sini ya, masalah sama nih, tadi saya nyari ini nih, masalah populer SAMPP. Nah, walaupun kita bisa ada cara mengatasinya, terkadang kita lupa caranya, terkadang
caranya juga masalahnya beda ya. Ada yang Apache-nya yang nggak bisa jalan, ada yang MySQL-nya yang ternyata nggak bisa. Jadi itu ketika kita mengembangkan aplikasi kadang kan, wah sudah ini error, nggak jalan, pening kan? Makanya saya tidak lagi pakai ini. Saya menggunakan instalasi terpisah. Jadi saya menggunakan ini ya, install Apache. Saya lupa nih judulnya. Install mana nih ya, set point. Ini apa ya? Nah, teman-teman bisa kunjungin ini ya. Ini apa bukan ya? Saya lupa nih. Intinya dia nanti misalnya mana? Kalau ini satu-satu ya. Nah, ini kalau kondisi di tempat saya, ini tempat download tadi ya, ini yang terbaru ya. Terus yang ini server saya nih. Saya installnya seperti ini di dalam server, nanti di bin itu ada ini. Itu saya lupa, nanti saya taruh di deskripsi kalau ketemu tutorialnya. Kalau ada, kalau enggak ya nanti saya cari yang lain ya. Ini enggak. Jadi ini ya. Oke. eh Kalau sampai P itu nanti ada di sistem C ini ada sampai P, kemudian apa ya selanjutnya. Seperti ini ya, ada bin, nanti ada Apache, di dalam Apache itu ada htdoc. Nah, teman-teman taruh di situ. Karena saya pakai yang berbeda, cara yang berbeda, maka punya saya ada di sini htdoc-nya. Nah, di sini ya. Oke, coba saya cari dulu biar teman-teman bisa ngikutin ya. Karena kalau pakai sampai P itu Windows tuh kalau saya sendiri nggak suka. Ah, di mana ya nyarinya? Sudah saya ini, tapi di mana? Saya install di mana ya? Di, di sini sama aja nih. Dia satuan gini ya. Ini bisa. Tuh teman-teman bisa ikutin ini, tapi nanti bingung teman-teman. Saya cari dulu ininya ya. Eh, Cari lagi. Aduh, di mana ya? Step step. Nah, teman-teman bisa ikutin ini ya. Iya, apakah ini, apakah bukan? Nah, nanti teman-teman ikutin ini ya, instalasinya. Karena kalau sampai P itu sering error. Jadi kita udah ini sibuk install ulang ya. Nyari solusi apa, kenapa kok ini. Karena itu sering sekali kalau saya udah pengalaman malas pakai sampai P. Makanya nggak ada di sini sampai P. Udah berkali-kali saya pakai sampai P itu selalu error. Kalau Mac mungkin ya, kalau kalau Windows ini nggak tahu nih. Saya problem kalau sayanya. Jadi nanti install dulu seperti ini, ikutin tutorialnya. Kemudian di sini juga pengaturannya lengkap. Ya, saya mengikuti ini ya, ini yang saya lakukan. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Oh, oh iya, tapi ada tapinya ini. Saya installnya MySQL-nya saya ganti.
Saya ganti jadi kemarin saya jadi eh, MariaDB ya. Jadi saya pakai MariaDB bukan MySQL. Jadi instalasinya terpisah, terpisah lagi. Nah, ini yang bikin memang agak 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 repot nih instalasi ini ya. Oke, bukan di sini di program file. Instalasinya itu di sini. Nanti saya kasih ininya ya, pengaturannya ya. Mungkin bisa digunakan. MariaDB mana sih MariaDB ya? Nah, di sini kemudian di dalam bin ini ada apa di sini? Ada ya? Atau di data? Saya lupa soalnya. Nah, di my ini ya kayak gini sih. Di my ini program file adanya itu. Ini mungkin bisa teman-teman tambahkan yang ini ya, dua baris ini. Oke, itu nanti saya bagi deh. Ini database-nya ada 6RS ya. Itu kemudian selesai. Teman-teman bisa ikutin tutorialnya ya di sini ya. Saya nggak banyak ini ya. Nanti kalau ada teman-teman pengen ini, silahkan teman-teman tanya. Sekarang kita akan install. Nah, ini WinX gini ya. Install misalnya Apache ya. Saya cepat aja sih. WinX kayak gini, buka terminal. Oke, kita sebagai administrator, kemudian kita buka X, bukan ini, buka administrator, CD, CD, this, CD, apa lagi ya? CD, server, kalau teman-teman pakai Apache ya pakai itu. Kalau ini server, apa lagi ya? Apa lagi? This, CD, Apache 24 list lagi. Nah, kita akan install yang mana nih? Apache. Mana Apache? Nggak ada di sini. Apache CD bin ya. Di sini ada bin nih, bin. Oke, list lagi. Nah, nanti di sini ada exe. Apa ya namanya? HTTP exe ya. Nah, teman-teman tinggal itu eksekusi. Sebenarnya teman-teman bisa langsung eksekusi ini sih, langsung copy ini, install gitu ya. Jadi copy ini, yang penting buka eh, comment prompt-nya yang ini ya, yang dan administrator ya, atau WinX gitu ya. Tuh, WinX gini ya. Terminal admin. Oke, setelah diinstal, teman nanti atur konfigurasinya. Konfigurasinya kalau server Apache-nya seperti ini. Oke, htdoc bukan di sini ya. Config http ini config. Nah, itu. Ini silahkan teman-teman sesuaikan ya. Kayak gini diganti. Atau nanti ini saya kasih ke teman-teman deh. HTTP-nya, pengaturannya. Kita share. Kemudian buka lagi di PHP-nya. PHP-nya itu ada di PHP ini ya, ini sesuaikan juga, samakan seperti ini. Kemudian ada lagi
PHP My Admin-nya ini. Jadi ini untuk kontrolnya ya. Di sini ada PHP My Admin, copy ya. Kalau masih baru itu teman-teman copy ininya, paste, kemudian berubah jadi seperti ini ya, dan diedit. Localhost, nah, anggap aja seperti inilah contoh. Oke, seperti itu selesai ya. Maka tinggal di aplikasi itu teman-teman install lagi. Untuk menjalankan aplikasinya itu teman-teman, oh ya, belum ke aplikasi. Sekarang ini masih ke servernya. Nah, sekarang teman-teman tuh buka ini. Nah, kalau teman-teman, saya sarankan juga pakai MariaDB ya. Kalau pakai eh, MySQL itu ada yang error ya, query-nya ada yang nggak sama. Saya nggak belum nggak nyari sih, nggak ketemu ininya, masalahnya apa gitu ya. Nah, beda. Saya pakai pakai MariaDB, kemudian teman-teman impor di mana tadi lokasinya. Sekarang saya ketik dulu ya, MySQL u, ini user, bisa terpisah bisa gabung ya, root ya, kemudian enter saja sih seperti ini ya. Ini kalau mau masuk, oke, itu ada telepon. Oke, kita lanjut guys. Itu tuh untuk loginnya ke MariaDB. Kemudian kita mau impor. Oke, salah saya. Pertama kita import ya, berarti seperti ini. Tapi kita buat dulu database-nya. Sekarang database-nya show databases. Kita tampilkan semua. Di sini sudah ada SIG-RS, SIG. Teman-teman kalau mau buat seperti ini ya, create, create ya, SIG 31 Mei. Seperti ini. Oh, salah. Create apa ya? Create database kali ya. Database. Oke ya. Show databases. Nah, di sini sudah ada Sigmai. Kemudian teman-teman keluar setelah ada di sini sudah buat database, teman-teman keluar exit. Kemudian teman-teman buat lagi MySQL, uroot ya. Kalau teman-teman install MariaDB itu nanti ada permintaan password ya, tapi saya nggak pakai password, jadi rootnya itu saya kosongkan karena ini untuk development juga. Kemudian root, kemudian database-nya ini yang teman-teman ini tinggal diklik kayak gini ya, diklik di apa namanya, di blok ya, klik kanan di sini, klik kanan lagi, klik kanan pertama nggak muncul, klik kanan kedua baru. Kemudian ini tanda panah apa ini, lebih besar ya, ya kayak gini. Lebih besar lebih kecil. Aduh, lupa nih. Terus kemudian kita copy teman-teman yang teman-teman download tadi ya, dari kenapa ini pindah ini ya. Nah, misalnya teman-teman tadi download di mana nih? Di sini ya. Kemudian show di sini. Teman-teman tadi ekstrak di mana ya? Tinggal dicari ya. Nah, ini. Nah, di sini itu ada SIG namanya. Ini namanya database SQL.
Jadi nanti database rumah sakit itu semua input itu nanti bentuknya seperti ini. Open ya. Aslinya seperti ini. Terlalu banyak nih jadi nggak mau keluar dia. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal copy pad-nya. Copy as pad. Nah, ini keluar. Close. Oke, SQL. Kemudian teman-teman taruh di sini tadi. Ya, ini teman-teman gini kan, hilangkan petiknya. Ya, saya nggak tahu kalau nggak di, nggak dihilangkan apakah bisa. Biasanya kayak gini saya. Nah, ini maksudnya itu kita akan memasukkan database SQL, SIG ini, Sistem Informasi Kesehatan ini di dalam folder ini. Maksudnya itu di dalam folder ini terus dimasukkan ke sini ya, ke database ini. Terus kita akhiri di belakang ini pakai, oh nggak usah, seperti ini saja, langsung enter. Sigmai. Kita cek dulu ya, karena tadi web servernya itu kalau sudah terinstall, oh iya teman-teman tadi belum jalankan SQL ini ya, bisa win win x win apa ya, WinR ya. WinR itu munculnya apa? Nah, ini service. Atau bisa dari sini service gitu ya. Yang ini ya. Ini sama aja nanti munculnya ini juga. Sama kan? Nah, teman-teman tinggal ini dijalankan. Di start. Start, ini kan sudah start nih. Terus MariaDB-nya di start juga. M. Ini sudah running juga. Kita cek di lokalnya. Localhost. Oke, dia sudah jalan. Nah, PHP MyAdmin-nya ini ada di dalam juga. Nah, cara naruhnya ada di tutorial ya. Oh, PHP MyAdmin. Oke, dia akan masuk. Rootnya kita hapus karena saya beberapa kali pakai ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini sudah ada database-nya, tapi tidak ada isinya. Kalau ini kan ada. Nah, ini ada database-nya. Sedangkan yang ini masih belum. Ini kita import. Ya, import dulu. Tadi masih kosong, sekarang kita isi dengan database bawaan Kanza. Kita kita enter. Kita tunggu beberapa menit ya. Mungkin agak lama ya. Sekali lagi ini untuk development ya teman-teman, bukan untuk live server. Kalau live server pakai Windows itu terlalu berbahaya, takutnya kena ransomware. Lebih baik teman-teman pakai Linux. Yang paling mudah itu pakai Linux Mint ya. Linux Mint itu apa ya, ringan, ya, simple kayak Windows Windows juga. Kalau saya pakai CentOS awalnya. Awalnya juga Ubuntu ganti CentOS ya. Dan beberapa kali percobaan itu pakai ini juga. Pakai apa ya itu waktu itu? Lupa saya. OpenSUSE ya, OpenSUSE. OpenSUSE yang apa tuh? Ya, gratis lah, OpenSUSE ya. Kalau SUSE-nya yang ini kayak Red Hat. Nah, di sini kita cek apakah sudah mulai terisi. Ya, kita sudah terisi ya. Di sini ada 19. Oh, ini cuma 18 ya. Oke. Oke, setelah terimport, maka kita akan install
aplikasinya yang untuk mengakses server ya. Jadi intinya yang pertama, yang setelah kita lakukan sebelumnya, kita lakukan sebelumnya adalah itu instalasi server ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu beda lagi untuk server. Caranya nanti ada lagi untuk Windows ya, untuk Linux. Nah sekarang ini untuk development sebenarnya. Kita mempersiapkan seperti halnya server. Kita membuat server tapi versi Windows, versi development. eh Setelah terimport apalagi ya, sudah selesai. Kita atur. Oh, tadi servernya ada yang belum selesai, teman-teman. Maka teman-teman harus eh, copy kopinya itu yang web apps-nya. Teman-teman copy ke dalam sini. Ini kita copy, terus kita taruh di server sini ya, di data htdoc. Kalau teman-teman ngikutin tutorial yang saya ikutin juga ya seperti ini. Nanti teman-teman taruh sini, kemudian langsung saja ya ini kita edit konfigurasinya. Hmm, Ini pakai root CKRS karena saya pakai CKRS ya. Nah, terus ininya seperti ini. Ininya teman-teman ganti sih sebenarnya. Ganti. Ini teman-teman sesuaikan localhost. Oke, rootnya yang diganti tadi kita pakai username-nya, database-nya, username database itu root, kemudian database-nya tanpa password, kemudian CRS. Nah, ini karena development jadi kita nggak pakai password, ininya seperti ini ya. Oke, setelah ini di setting, kemudian ada lagi yang di bagian lain tuh ada nggak ya? Nanti kalau teman-teman bridging ya diatur di sininya, bridging inasi bridges ya. Ini teman-teman atur. Kemudian ini sudah selesai. Tapi teman-teman coba cari lagi, biasanya di dalam folder-folder ini ada konfigurasi yang perlu kita config ulang ya. Jadi kita cari misalnya di mana itu biasanya ada config yang terpisah ya. Seperti ini misalnya. Ini ya teman-teman diganti aja sih. Apakah dia fungsi apa mengganggu, yang penting ganti aja lah. Ganti. Oke, selesai. Servernya siap ya. Sudah siap belum ya kira-kira? Sepertinya sudah bisa. Kemudian kita atur juga ini. Nah, sekarang kita baru masuk ke mana tadi ya? Downloadan tadi ya. Aduh, mana ini? Kebanyakan buka ya, kurang tutup. Oke, nggak ada. Sini ya. Nah, ini tadi ya. Kita atur ini database XML-nya, kita buka. Teman-teman silahkan pakai pakai namanya Visual Code ya, Visual Code Studio, Visual Code aja sih ini ya untuk buka ini Visual Code, Visual Studio Code ya, VS Code install, atau bisa pakai Notepad juga sih. Tanpa ini kita ya bukanya pakai Notepad, klik kanan open with Notepad gitu ya, bisa juga. Kemudian di dalam file ini ada namanya pengenkripsi teks. Nah, itu yang perlu teman-teman. Enkripsi teks. Di sini klik aja. Di sini tadi ada namanya seperti ini ya. Ini hostnya adalah localhost ya. Enkripsi taruh di sini ya.
Terus database-nya juga teman-teman, database enkripsi, database pula. SIG RS gitu ya. SIG 31 Mei. Kalau ini SIG RS, kalau ini SIG ya. Kayak amstrinya tuh seperti ini SIG. Nah, ini AZ ini. Jadi kita ganti pakai yang SIG 31 Mei. Portnya sama, itu 330, nggak usah diubah. Sudah ada dari kanjanya. Passwordnya kosong juga. Host hybridnya juga localhost, sama aja. Ini user hybrid ini yang ada di sini ya. Ada di config mana nih ya? Config apa nih ya? Config, oke, kita config sini ya. Konfigurasi web apps-nya. Nah, ini yang teman-teman ininya ya. User hybridnya di sini bisa teman-teman ganti ya ini. Nah, kalau ini kita enkripsi jadinya seperti ini. Pakai pengenkripsi teks. Ya, yang hack. Nah, jadi nm nanti di config mana tadi? Web apps config ya. Yang hack selamanya. Jadi dia di sini. Oh, sini database-nya. Nah, yang hack ya berarti ini. Usernya ini ganti yang sesuai dari config-nya web apps ini ya. Web apps ini ya. Yang hack ini dienkripsi, passwordnya dienkripsi. Selesai, kita simpan. Ya, simpan. Kita langsung, oh sebelum buka, ada lagi ternyata yang perlu diinstal teman-teman. Yaitu JDK. Nah, JDK ini teman-teman tinggal install saja. Nah, karena saya sudah install, kalau JDK 5 ini, eh, kalau JDK 15 ini, dia ini yang 64 ya, kita ya, pilih yang 64 ya. Karena sistem kita itu di sini teman-teman, di setting ya. Setting itu ada di sini about ya, 64 bit. Karena biasanya laptop terbaru itu sudah kebanyakan pakai 64 bit. Kalau 32 itu RAM-nya batasnya cuma 8 apa ya. Jadi eh jadi ya jarang juga kalau laptop baru dia 32 bit itu udah langka ya. Kalau versi lama itu masih 32 bit. Oke, terus sudah diinstal, dia harus memasukkan library-nya di sini bentar. Ini saya buka beda-beda nih, banyak kan buka. Nah, library-nya yang ini library untuk 32 bit. Karena kita nggak pakai ini kan, kita hapus aja. Ada juga sih yang masih versi lama. Ini 32 ini kita copy. Tapi kalau saya itu nggak pakai ini ya Java 15, saya install yang 16, jadi nggak muncul apa ya, tanpa saya copy juga bisa gitu, jadi saya nggak pakai itu. Tapi teman-teman silahkan pakai yang 15 ya, karena pengembangan dari Kanza juga pakai yang 15. Oke, Javanya di sini dia program file, ada di Buildsoft ya. Saya pakai yang JDK 16 full. Saya pakai yang tadi JDK berapa, 15 full ya. Jadi dia harus seperti ini, misalnya di bin. Nah, itu di yang kita copy tadi di paste di sini. Di pinnya yang library-nya tadi. Setelah itu, karena saya kalau JDK 15 kan ada nih. Kalau JDK 16 saya nggak copy. Ada juga ya.
Saya copy juga ya. Oke lah. Ini saya copy kapan ini? Oke. Awalnya nggak saya tahu sih ini. Ini saya copy juga karena apa pernah ngalamin error jadi saya copy. Tapi waktu itu tanpa saya install, tanpa copy juga bisa. Nanti teman-teman cobalah. Nah, bisa dicek Java-nya itu Java versi berapa? Java version. Nah, ternyata saya pakai Java 15. Oke, saya nggak pakai 16 ternyata. Kemudian selesai instalasinya. Oke ya. Oh iya teman-teman tadi udah, waduh, saya tutup tadi ya. Ini di copy dulu nih cara ini. Copy gimana ya? Install. Nah, tahapan ya, tahapan install web server Windows web server development ya teman-teman. Development. Oke, di sini caranya. Oke, tutup. Udah selesai semua kan? Oh iya, nah, ada lagi. Nanti buka ini. Oke, sekarang kita ke aplikasi dulu. Bisa ditutup. Ya, instalasinya insya Allah udah selesai. Kalau ada nanti kita tambahin lagi. Ya, kayaknya sudah selesai sih. Kembali lagi di sini. Kita buka di mana tadi aplikasinya di sini. Di sini settingannya sudah kita rubah ya. Sudah kita ini tadi sudah kita ganti PT database-nya ini ya. Kemudian kita buka aplikasi. Aplikasinya ini teman-teman bisa taruh di luar. Seperti ini caranya. So, show all, so apa tadi ya? Show more ya. Send desktop. Nah, di sini ternyata dia di layar kedua saya. Nah, ini teman-teman ganti aja nih di sini. Ganti ikonnya. Kalau teman-teman mau buat icon itu pakai eh, converter ya, converter dari di apa di Google lah cari ya. Nah, ini saya buat sendiri tapi dia harus transparan nih, transparan seperti ini filenya. Atau pakai PowerPoint juga dia bisa juga dia menyimpan file transparan gitu ya. Oke, setelah buat ini diupload di browser yang browser apa converter ya, JPG to Echo. Kemudian ini teman-teman ganti namanya ya, terbaru CRS terbaru. Kita buka. Oke, dia langsung masuk ya. Nah, ini adalah ketika teman-teman buka ini adalah normalnya ya teman-teman. Normalnya sistem SIM RS Kanza seperti ini. Nanti ketika ada sistem-sistem yang error, dia akan muncul di sini di bawah ini. Sebenarnya tidak hanya error, berhasil pun, sukses pun muncul di sini. Error juga muncul di sini. Ada log di sini, lognya ya ter, apa nampil di sini ya, tertampil di sini. Jadi ketika gagal simpan atau apa, duplikat entry atau datanya udah kok kenapa nggak bisa ini lagi di sini ada informasinya. Kemudian kita login.
Untuk login itu Kanza defaultnya itu pakai SPV server ya. Oke, SPV server itu seperti ini tulisannya teman-teman. SPV usernya server gini ya. Untuk login ini itu password adminnya. Nah, teman-teman sudah bisa menggunakan SIM RS gratis, powerful, digunakan banyak rumah sakit nih, forumnya aja sampai ribuan ya. Sekarang udah mulai banyak digunakan oleh banyak rumah sakit. Ini ada 1.900 member ya, mungkin satu rumah sakit ada yang dua ya, ada juga yang mungkin satu ya, tapi udah banyak ya, udah berapa ratus rumah sakit sekarang, mungkin banyak yang mulai mengenal ya. Jadi banyak sekali IT rumah sakit yang tergabung melalui apa rekomendasi ya. Misalnya nih ada teman-teman dari Sungai Bahar, RSUD Sungai Bahar itu ingin pakai Kanza. Saya masukkan dalam forum ya. Saya minta undangan, minta admin untuk mengundang beliau yang ada di IT Sungai Bahar seperti itu ya. Jadi masuk forum itu memang ada aturannya. Kita harus menampilkan bahwa kita tuh dari mana ya. Nah, kita harus menampilkan rumah sakitnya, terus kemudian kode rumah sakitnya. Itu ini sudah tampil di sini, selesai berarti ya. Tinggal teman-teman gunakan ininya. Eh, Misalnya daftar pasien silahkan diisi ya. Nanti ada banyak lagi cara-cara trik-trik dari ini ya. Trik-trik inputan ini ya. Oke. Dan di sini sudah banyak sekali inputan, misalnya penilaian awal umum, gigi, kebidanan, bayi ya, psikiatri ya, medis umum. Nah, ini banyak ada THT, psikiatri, ya, penyakit dalam, mata, neurologi, bedah ada, gigi mulut, USG ya. Kalau gawat darurat yang untuk IGD ya ada BWS, catatan observasi di IGD seperti itu. Untuk operasi ya udah banyak ini, udah banyak penyempurnaan. Nah, kalau untuk informasinya untuk web apps tadi seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita mau menampilkan dashboard ini misalnya, nah, dia akan tampil di sini ya. Nah, seperti ini localhost web apps tadi yang kita setting tadi, dia akan tampil. Oh, banyak lagi web apps itu juga dipakai di sini. Untuk kepegawaian itu dia menggunakan web apps. Misalnya nih di sini web service-nya Apache-nya itu mandek gitu, macet gitu. Stop. Nah, ketika Apache-nya di stop, dia tuh nggak mau nampil ini. Ya, kita tutup lagi, buka, ini nggak nampil. Kenapa? Karena Apache-nya itu berhenti, dia nggak mau jalan. Nah, itu kalau pakai sampai B ya, dia akan ada error di situ. Nggak nampil ya. Jadi di dalam SIM RS Kanza itu ada juga yang menggunakan eh, sistem apa namanya, pemrograman PHP ya, selain Java ya. Ini kan Java nih. Kalau di sini itu PHP. Nah, ini tampilkan. Nah, itu aja. Semoga teman-teman bermanfaat dan jangan lupa untuk ikutin terus channel ini ya. Semakin banyak teman-teman ngikutin channel
semakin banyak teman-teman dapat informasi ya. Ya kalau di sini bisa dasarnya, nanti bisa expertnya ya. Atau teman-teman ikutin pembahasan-pembahasan dari Yaskinya ya, atau dari YouTube Yaski, Mas Win gitu, Dokter Salim, banyak sekali yang saya ikutin, eh, dan teman-teman yang lain. Nah, terkadang memang ya kita nggak cukup satu orang untuk kita ikutin karena pembahasannya itu banyak sekali di Simeres Kanza ini. Mungkin ada teman-teman yang berbagi cerita apa ya kita ikutin karena belum tentu dibahas yang lain gitu ya. Atau mungkin sudah pernah dibahas gitu. Ya, silahkan. Oke, untuk ini memang nggak ada habisnya, masih banyak teman-teman untuk pengaturan-pengaturan di dalam sini. Intinya ini untuk web server. Untuk teman-teman yang dari kepala puskesmas atau kepala apa klinik ya ingin menggunakan CMS, ya ini yang banyak digunakan oleh rumah sakit ya, dan banyak rumah sakit yang bermigrasi ke SIM-RS ini karena SIM-RS ini selalu update ya, walaupun ya mungkin ada yang kurang, tentunya ada yang kurang karena ERM itu baru ya, jadi semua fitur-fiturnya akan selalu diupdate di sini. Nah, dan satu lagi di sini sudah habis ya. Oke, kita selesaikan di sini, ini sudah selesai. Nah, kemudian mungkin ada tadi yang kelewat ya untuk uh, PHP My Admin-nya ya. Oke, sekarang kita ke bagian update. Nah, sekarang misalnya nih ada update dari Kanza. Apa yang perlu diupdate? Nah, ini bagian apa ya? Terakhir mungkin ya. Nah, dari instalasi tadi, kemudian setting ya. Kemudian kita update. Nah, apa yang perlu diupdate? Apa yang baru di sini? Apakah kita harus download semua? Ya, bisa juga, bisa enggak. Kalau saya lebih ke apa yang terbaru, saya lihat dulu ya. Oh, di report ini ada yang baru. Saya biasanya yang sering saya ini lakukan adalah reportnya ini saya download ya. Kemudian saya replace report yang ada di sini ya. Ini teman-teman, report ini teman-teman dalamnya ini ganti ya. Ganti yang terbaru. Kemudian cek juga di setting ini, kadang settingan itu ada penambahan fitur dia juga terbaru gitu ya. Kalau ini enggak diganti nanti ada yang cilukba gitu ya, enggak sesuai. Itu juga teman-teman ganti, sesuaikan lagi ya pengaturannya. Kemudian eh ganti juga ini kan zajarnya, ini ganti juga, ini download ganti. Udah itu aja sih. Kemudian kita download juga SIG-nya tentunya. Yang tadi SIG tadi kita import ulang. Nah, mana ya SIG-nya di sini? SIG. Nah, ini kita download, kita upload, kita seperti yang di sini tadi ya. Kita upload ulang, kemudian kita compare. Nah, ini kan ada SIG 31 Mei. Jadi kita importnya SIG-nya itu biasanya kita buatnya itu ada SIG RS gitu ya. Kita pakai SIG RS dan kemudian ini SIG-nya SIG utama dari Kanza. Kita upload ke sini, kita compare. Nah, caranya gimana? Caranya itu pakai Navigate. Nah, saya pakai Navigate Premium ya. Tapi saya pakai yang trial 14 hari. Jadi setelah habis ini sudah selesai. Tapi saya selalu 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 menggunakan ini ya, selalu menggunakan Navigate Premium ini ya.
Kalau Navigate Premium itu kita bisa compare banyak database. Ada juga dia Navigate yang khusus MariaDB, ada khusus MySQL gitu ya. Kalau premium ini dia sekitar 20 juta kalau kita beli lisensinya sekali beli ya. Navigate. Teman-teman silahkan download Navigate-nya di sini ya. Navigate. Navigate. Nah, karena saya pakai kan pakai MariaDB saya teman-teman bisa pakai yang MariaDB saja. Kalau saya premium itu bisa ya karena ada caranya nanti. Nah, silahkan di download free trial, silahkan klik ini. Atau kalau kalian mau beli itu satu kali satu kali beli itu harganya segini ya. Ini nggak usah dimasukkan yang belakang. US dollar. Oke, kita convert berapa nih? Apa nih namanya? Dolar ke rupiah ya. Berapa kira-kira? Yes, nggak masuk. Nah, ini ya hasilnya nggak keluar ya. Nah, itu sekitar 20 juta ya. 20 juta. Tapi kalau yang ini langganan per tahun, teman-teman pasti perlu ini. Nggak bisa hanya per bulan terus 1 bulan aja mungkin langganan 10 juta per tahunnya ya. Atau teman-teman mau yang lebih murah itu 3 juta. Yang mana nih? Yang MariaDB ini dia 3 juta satu kali belinya. Dua, sembilan, ya. Nah, 3 juta ini ya. Kalau dia berlangganan berapa nih? 199 tahunnya. Oh, ini kalau non komersial yang ini ya. Kalau enterprise, saya nggak tahu nih bedanya apa nih. Itu teman-teman. Oke, ini sekedar pengetahuan bahwa kalau kita beli itu ya mahal. Kalau kita nggak beli, kita pakai bajakan, kita pakai crack, ya kita ter ya kita menjadi berbahaya ya karena ada virus. Kita nggak tahu database itu penting. Ternyata aplikasi yang kita pakai ternyata ada virusnya, ada mencuri data. Nah, itu kan bahaya juga. Data penting tapi aplikasinya bajakan. Itu eh, ngeri kan? Makanya setelah diinstal ada nih caranya. Caranya adalah tapi ini teman-teman jangan jangan banyak ini ya, jangan cerita-cerita ya. Diam-diam aja. Nanti pihak Navigate tahu, wah nggak bisa lagi, nggak tahu nih. Win, misalnya Windows jangan dong ini bisa ngerubah ini atau apa. Ternyata oh mereka gara-gara video saya eh, nggak bisa lagi nih. Nah, nggak tahu lah. Sekarang kita buka Win apa ya, WinR, ketik regedit, oke, yes. Nah, teman-teman ganti aja nih. Kalau sudah habis trialnya ini diganti, di rename aja. Atau di delete juga, nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak saya delete, takutnya ada apa-apa sih waktu itu.
tapi nggak apa-apa ternyata. Saya rename aja. Jadi ini sudah berapa kali saya 13 kali pakai trial ya. Terus em, ada lagi di dalam sini ini teman-teman buka ini ya, nih di sini ya lokasinya. Terus ada lagi di bagian ini atas, bagian bawah ada lagi nih. Waduh, nggak lupa nih tempatnya nih. CLS ID. Di mana ya CLS ID ini? C. Waduh, waduh, di mana ya? Hmm, jadi lupa saya. Ini paling bawah. CLI. Ada sih di video saya yang sudah saya upload juga. Tapi CLS ID ini bukan. Aduh. Nah, gak lupa nih gara-gara ditutup ini. Software di sini bisa nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini apa ya? Bagian CL. Oke, sabar teman-teman. BCCL. Ini apa ya? Kok ini ya? C. Waduh, waduh. Di mana ya? Biasa buka dia langsung kebuka nih. Tapi ini ketutup dia. Ah, kok jadi hilang? Hmm. Juga kita bisa. Di sini sih. Di mana ya? Alah, mana nih? Ini berarti nggak boleh
dibagi-bagi nih ilmunya nih kayaknya nih. Jadi setelah itu diganti nanti bisa teman-teman itu eh trialnya itu berulang gitu ya. Nanti teman-teman cari deh di video saya yang lain ya. Nah, judulnya tapi nggak vulgar. Oh, navigate bisa ini enggak. Takutnya nanti. Nah, ya kita namanya juga pakai yang gratis. Pakai trial ya. Mengapa ya? Mengakalin sistem gitu ya. Udah masa aktifnya cuma 14 hari kita nambah lagi. Dah ternyata nggak nemu di sini. Teman-teman cari di video saya yang lain. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut di sini. Kita di lokal. Sebelumnya kita itu nambah dulu. Caranya itu seperti ini. Kita pakai MariaDB ya. Ini nama koneksinya apa? Server lokal host Windows ya. Windows. Nah, kemudian local host ini nama ininya. Kalau beda komputer ya ini diganti dengan IP. Kalau di komputer ini ya pakai lokal. Terus portnya 3 tetap ini sama ini 0 kayak gini lah. Kita tes koneksi. Koneksinya oke oke jalan ya. Karena saya sudah ada di sini, jadi tinggal saya pakai data struktur. Di sini ada localhost, kemudian kita pilih sumbernya dari SIG yang terbaru. Kemudian localhost di sini ada SIG RS misalnya yang punya kita. Teman-teman tinggal compare. Nah, mana nanti yang ada yang baru ya. Nah, ada lagi tipsnya. Misalnya nih dalam komparasinya ini ada yang atau dalam apa ya update ini gagal. Biasanya di dalam database itu ada yang duplikat ya. Tadinya misalnya nih pengaturan sebelumnya itu data boleh sama di tabel nama itu misalnya atau di tabel apa misalnya nama misalnya namanya boleh sama atau di data RM atau data rawat rawat ya nomor rawat itu awal dulu dulu nggak boleh sama dulu bisa entah di mana bisa sama ya nomor rawatnya sekarang dia dalam satu tabel itu nggak boleh sama gitu ya jadi harus beda. Nah, ketika di dalam aplikasi, di dalam database itu ada yang sebelumnya sudah terduplikat, ketika kita update, kita ganti pengaturannya agar di database itu tidak boleh sama, dia akan error. Makanya kita perlu ekspor dulu, backup dulu ya, ekspor tabelnya, kemudian kita hapus, kemudian kita kemudian kita akan eh, baru kita compare lagi, kita update, baru kita import lagi data yang kita hapus tadi ya. Nah, nanti di situ dia ada yang sama, nah itu tidak bisa diinput. Nah, bisa kita rubah dulu itu data yang sama. Nah, kadang yang ribuan kita pusing juga. Ada cara-cara tertentu. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih teman-teman mungkin kalau sudah kalau yang sekarang mungkin nggak menemukan seperti itu ya. Kalau dulu misalnya teman-teman ada yang sudah pakai Kanza tahun 2000 berapa misalnya, 13 misalnya, baru update sekarang. Nah, itu banyak banyak inputan kan di database-nya itu sudah banyak data yang duplikat-duplikat. Nah, ketika diupdate itu akan kesulitan. Seperti itu sih. Nah, ya, ini proses update, proses proses apa namanya comparing database struktur ya. Tadi kita pilih strukturnya bukan database-nya. Setelah di compare nanti ada yang
penambahan tabel atau tabelnya ada yang ditambah pengaturannya, kemudian apalagi ya, ada yang dihapus seperti itu ya, ada yang tidak dipakai lagi dihapus, nah seperti itu. Nah, di dalam sebelum saya akhiri, di sini ternyata ada juga nih pengaturan di sini ya, pengaturan hak aksesnya. Nah, kalau kita hanya berdasar apa namanya localhost ya, kita nggak perlu akses yang ini ya. Tapi kalau ini servernya adalah server yang production, teman-teman jadikan server, maka usernya ini harus ditambahkan. Misalnya kita nambah user di sini. Nah, kenapa kita pakai PHP admin ini? Karena ini untuk memudahkan kita yang nggak ngerti coding ya. Kalau kita tahu sih ada caranya add apa create 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 user terus apa gitu. Nanti perintahnya itu di server gitu ya. Karena kita nggak ini ya kita pakai ini aja. Add user, kemudian kita tambahkan misalnya user SIMRS misalnya. Di aksesnya jangan seperti ini. Ini semua bisa akses ya. Jadi ini teman-teman ganti misalnya kalau kita di localhost itu seperti ini, kita hanya diperbolehkan misalnya 192 168 88. Nah, seperti ini. Nanti bisa juga tambah lagi usernya. Terus ininya hostnya juga yang misalnya ada yang 100 gitu ya, tambahkan. Jadi hanya user di bawah 192.168.100 ini nanti ini kan ada yang 1 sampai 254 ini ya. Jadi kita seperti ini. Ada 254 user yang menggunakan 100 ini gitu ya. Oke, seperti ini. Maka di bawah ini akan diperbolehkan pakai user ini. Passwordnya ya silahkan teman-teman misalnya generate password misalnya. Di generate jadi apa nih? Oke, Halim jadi seperti itu ya. Coba Halim lagi. Oh, ini bukan untuk generate ya. Ini generate itu dia buatin password otomatis ya. Generate gitu ya. Kita nggak usah pakai. Kalau teman-teman pakai ini server ya ini harus diatur. Oke, kita terus kita okein dulu. Oke. Apa nih yang oh dia no password ya. No password. Bro. Sekarang nah, kalau teman-teman bisa menggunakan coding ini ya seperti ini. Ininya perintahnya. Sekarang database-nya mana yang mau diakseskan? Nah, ini kan belum ada nih yang diberikan akses. Maka database user ini akan mengakses Sigma ini ya. Nah, jadi misalnya ini Sigma-nya ini kita berikan akses ke sini. Maka kita pilih hanya select, insert, update, delete. Nah, untuk drop ini sebenarnya dia juga diberikan, tapi hanya tidak semua user untuk di database ini. Di database ini dia hanya bisa insert, select. Nah, dropnya ini hanya di tidak sih semua tabel yang ada di sini, tapi dia ada di temporarinya saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti
Untuk tabelnya ini, teman-teman nambahnya seperti ini. Temporary. Oh, nah seperti ini nambahnya. Drop gitu ya. Terus mana lagi? Oke, tabel lagi. Agak jelimet memang. Tapi itu demi keamanan ya teman-teman. Seperti ini, kita klik lagi. Database. Terus kemudian go data edit privilege table. Ini kan temporary ini ditambah. Ada lagi sebenarnya caranya yang lebih cepat ketimbang ini. Nanti teman-teman buka di Nurit ini ya. Nurit, saya pernah nulis tuh. Tinggal teman-teman copy saja. Bukan ini ya. Copy. Waduh, ada ya. Apa belum saya tulis di sini? Gagal full. Boros. Oh, belum saya taruh sini ya. User. 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 Nah, user tuh di sini. Nah, tapi ini tidak ada nih. Oh, belum. Ada kemarin saya nulis di sini ternyata. Di sini terlalu banyak riwayat juga ternyata. Oke, kita buka di sini. Di di, di SIMRS. Terus di manakah? Coba saya cari. Nah, ini akses localhost. Tinggal ini seperti ini ya. Di copy aja nih. Ini sebenarnya mlat ini untuk versi mlat-nya Dr. Bas ya. Jadi ada SIMRS basisnya itu web browser gitu ya. Ini ada juga temporary-nya. Nah, temporary ini yang kita ini tadi usernya adalah root ya. Root user SIMRS. Terus ininya titik. Nah, seperti inilah kalau di lokal. Kalau di sini ya. Jadi untuk mengetahui ini grand coding ini sebenarnya kita jalankan di sini di localhost di sini ya. Ketika dia jalan itu dia ada ininya, ada temporary misalnya temporary tem, tem temporary temporary ini misalnya ini drop go. Nah, di sini dia ada ini. Tinggal teman-teman copy ini terus ya diedit-edit gitulah pakai pakai ini ya, pakai pakai ini terus apa ya? Ditambahkan sendiri ya. Drag drop nanti copy terus cari di sini temporary ini caranya. Temp tempor. Ini teman-teman copy aja nih, copy gini. Nah, seperti ini atau teman-teman copy paste di sini kemudian nanti di apa ya? Oke, kita copy. Copy kok nggak muncul ya kopinya. Copy, copy. Nah, ya, copy ya. Muncul. Nah, ini apa sih? Teman-teman, struktur temporary ini diganti. Expand temporary diganti. Misalnya replace gitu ya. Replace dengan ini.
seperti ini caranya. Sigmai dulu ya, Sigmai. Terus titik, terus koma seperti ini. Replace all. Gitu guys. Kemudian temporarinya ini gimana ya caranya? Nambahin satu-satu lah, ya seperti ini. Paste di sini ya, nah gitu. Terus ini paste di sini. Gitu. Nanti kalau itu semua sudah selesai, teman-teman tinggal copy, taruh di query, jalankan, udah. Walaupun ini apa namanya SQL, walaupun ini memudahkan, tapi ternyata untuk membuat seperti ini susah. Nah, lebih cepat pakai seperti ini ya. Coba kita cek, go. Oh, apa ini? Ada yang kurang guys. Jadi di sini harusnya ada komanya nih. Ada komanya. Coba. Loh. Ada yang salah. Temporary ini sudah ada, Pak. Sudah ditambahkan tadi. Saya lupa. Coba. Nah, intinya seperti itu sih. Ini kadang ininya beda ini ya. Coba nih. Seperti ini. Alah, nanti deh. Nggak bisa ternyata. Drop. Ada. Oke, di sini ada. Nah, ini yang update. Ini teman-teman silahkan ini saya karena di sini yang aslinya pakai 4 karakter, itu di sini saya rubah memang. Jadi ini saya enggak. Tapi kalau teman-teman nanti compare, ini centang semua ya. Ini enggak dipakai. Ini jangan dulu deh, jangan dihapus. Kemudian kita next. Nah, jangan lupa di sini development optionnya itu continue on error. Jadi ketika ada error dia tetap lanjut untuk query-query yang lain. Jadi gitu. Nah, ini sudah sukses nih di update. 12 sukses. Kalau ada error tuh biasanya kalau ini ada error, kita cara manual kita biasanya hapus dulu di dalam tabelnya itu, kita backup. Oke, seperti itu saja cara update-nya. Dan untuk video cara reset trial ini silahkan tonton di channel saya lupa tuh foldernya, padahal tadi barusan buka juga. Karena tadi buat video ternyata nggak kerekam. Yang kepencet itu adalah live streaming di mana nih, di OBS-nya, jadi salah, nggak masuk. Oke, seperti aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada suara-suara yang hilang nggak jelas atau apa ya. Terima kasih. Jangan lupa diikutin, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.